Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari penelitian yang sudah saya lakukan mengenai prediksi harga saham PT Telkom menggunakan metode ARIMA. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Julio Oliviansyah. Saat ini saya sedang mengikuti program studi independen Kampus Merdeka di Orbit Future Academy pada program AI Mastery. Kelas saya yaitu adalah kelas ular. Latar belakang masalah penelitian ini adalah setiap hari harga saham di perusahaan khususnya di PT Telkom terus berubah secara fluktuatif yang mengakibatkan sulitnya harga saham tersebut untuk diprediksi. Dengan begitu diperlukan forecasting dengan menggunakan pada kali ini adalah metode ARIMA yang nantinya dapat membantu investor untuk memprediksi arah tren harga saham sebuah perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana kombinasi nilai P, D, dan Q yang menghasilkan model terbaik. Seperti yang sudah kita pahami, bahwa di metode ARIMA ini terdapat 3 parameter, yaitu P, D, dan Q. Nah, nantinya parameter tersebut akan dicari kombinasi manakah yang menghasilkan model yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah bagaimana performa model terbaik yang dirancang untuk memprediksi harga saham di PT Telkom tersebut. Selanjutnya adalah data yang digunakan. Data yang digunakan adalah data saham di PT Telkom dari tanggal 2 Januari 2017 sampai 1 September 2022 yang terdiri dari 8 kolom pada data ini, yaitu ada date, open, high, low, close, objective, close, dan volume. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel close saja. Selanjutnya adalah pre-processing data. Ada beberapa tahapan yang dilakukan pada processing data di penelitian ini. Proses yang pertama adalah menghilangkan data null. Seperti yang kita ketahui bahwa data null ini adalah data yang tidak diperbolehkan di dalam data yang bersifat time series ya, karena harga saham sendiri merupakan data yang bersifat time series, sehingga karena tidak diperbolehkan maka data null ini perlu dihilangkan. Yang kedua adalah menghilangkan variabel selain close, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, bahwa variabel yang akan digunakan untuk memprediksi harga saham ini adalah variabel close, sehingga variabel yang lainnya itu harus dihilangkan. Yang selanjutnya adalah mengubah tanggal menjadi indeks. Tadi tanggal itu masih termasuk ke dalam kolom atau variabel atau suatu variabel, sehingga tentu tanggal tersebut ya karena bukan suatu variabel ya, sehingga perlu diubah menjadi sebuah indeks. Yang terakhir adalah menstasionerkan data dengan proses differencing. Nah, ini adalah proses yang cukup krusial ya pada metode ARIMA. Mengapa? Karena metode ARIMA ini menggunakan asumsi data, menggunakan asumsi stasioneritas ya. Artinya apa? Artinya ketika kita menggunakan metode ini, maka kita asumsikan bahwa data yang kita gunakan itu adalah bersifat stasioner. Artinya ketika misalnya data kita tidak bersifat stasioner, maka harus diubah menjadi stasioner. Itu adalah sebuah keharusan. Untuk proses stasionernya ini adalah bisa dengan menggunakan proses differencing. Lalu mungkin ada pertanyaan, kapan data yang dimiliki itu bersifat stasioner? Nah, di sini ada yang namanya Dickey-Fowler test. Nah, ini ada hasilnya dan ada nilai p-value di sini. Nah, untuk menguji apakah data stasioner atau
suatu data itu stasioner atau tidak, itu cukup dengan menggunakan p-value saja ya. Ada banyak cara, tapi cara yang paling mudah itu adalah dengan menggunakan p-value. Jadi jika misalnya p-value ini kurang dari 5% atau kurang dari 0,05, maka data bisa dikatakan sebagai data yang stasioner. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ini adalah hasil dari, maksud saya ini adalah hasil dari tes Dekivaler data yang saya gunakan, data saham dari PT Telkom. P-value-nya ini adalah bernilai 33, sekitar 33%. Nah, artinya adalah p-value ini lebih dari 5%, sehingga data yang saya gunakan tidak bersifat stasioner. Ini adalah grafik harga close sebelum diferencing. Bisa kita lihat dari grafik harga close ini bahwa harga close masih bersifat tidak stasioner ya, karena dia tidak berada di sekitar rata-ratanya ya, masih acak-acakan, sehingga perlu dilakukan proses diferencing. Dan yang kedua ini adalah grafik harga close setelah dilakukan proses diferencing. Ada 3 variabel pada grafik ini, yaitu ada 3 data ya, yaitu original, rolling mean, dan rolling STD. Tapi yang akan jadi pusat perhatian di sini adalah data originalnya. Data original tersebut adalah data harga close yang setelah dilakukan proses diferencing ya, yang warna biru ini nih. Bisa kita lihat bahwa harga close tersebut sudah bersifat stasioner. Artinya sudah berada di sekitar rata-ratanya ya. Bisa kita lihat dia grafiknya berada di sekitar rata-ratanya. Kemudian model dan parameter model. Seperti yang sudah saya sebutkan berkali-kali sebelumnya, bahwa model yang digunakan pada penelitian ini adalah model ARIMA. Model ARIMA ini salah satu dari metode untuk mengolah data time series dengan menggunakan pendekatan statistik. Parameter model yang digunakan adalah P, D, dan Q dengan nilai 0 dan 1. Jadi nanti pada penelitian ini P, D, dan Q-nya itu dilakukan variasi ya. Jadi nanti bisa P-nya 0, D-nya 0, Q-nya 0, atau nanti diubah menjadi 1, itu nanti divariasikan. Nantinya setelah divariasikan, maka akan ditentukan model terbaik ya, yang memiliki nilai RMSE terkecil. Jadi seperti itu untuk parameter modelnya. Selanjutnya adalah ukuran kebaikan model yang dihasilkan. Nah, ini ada hasil dari variasi model yang sudah saya katakan sebelumnya, dan beserta nilai RMSE-nya atau root mean square error. RMSE ini adalah suatu ukuran kebaikan model yang kita hasilkan. Semakin kecil RMSE, maka tentu model kita dikatakan semakin baik ya. Model terbaik yang didapat adalah ARIMA 111 dengan nilai RMSE 67,837. Artinya bisa kita simpulkan di sini bahwa ternyata variasi yang menghasilkan variasi PDQ yang menghasilkan model terbaik adalah ketika P-nya sama dengan 1, D-nya sama dengan 1, dan Q-nya sama dengan 1. Ya, ini adalah model yang terbaik yang menghasilkan nilai RMSE yang terkecil. Dan dari hasil tersebut juga kita bisa dapatkan insight ya, bahwa ternyata model dengan nilai parameter D sama dengan 0 itu cenderung memiliki nilai RMSE yang tinggi-tinggi. Mengapa demikian? Karena D sama dengan 0 itu artinya kita tidak melakukan proses diferencing. Sedangkan data yang digunakan pada penelitian ini itu bersifat tidak stasioner secara default ya, secara asalnya. Seperti itu alasannya. Yang terakhir adalah kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan. Model dengan nilai P, D, Q sama dengan 1 atau ARIMA 111 adalah model yang terbaik. Nilai RMSE dari model ARIMA 111 tersebut adalah 67,837 yang nilainya itu relatif lebih kecil ya, daripada variasi PDQ yang lainnya.
Demikian pemaparan hasil penelitian oleh saya. Terima kasih atas perhatiannya.